ini seru loh Pak, ini obat babet mana infrastruktur. Wah, saya tuh kan jarang keluar, lewat depan sini kaget-kaget lihat Jagorawi itu pun sebelum COVID tuh. Udah 4 bulan saya lebih nggak sana. Lalu terus. Dan inilah yang ingin terus kita lakukan agar konektivitas antar pulau, konektivitas antar provinsi, konektivitas antar kabupaten dan kota itu betul-betul tersambungkan dengan baik. Ya itu kan hanya untuk pencitraan, ya. Fadlizon menganggap infrastruktur bukan etalase keberhasilan karena sudah menjadi tugas pemerintah. Ia menyatakan keberhasilan dinilai jika pemerintah dapat melebihi target. Saya akan konsisten untuk terus membangun infrastruktur ini sehingga betul-betul konektivitas ini tersambung. Bukan hanya urusan jalan tol, bukan hanya urusan pelabuhan, bukan urusan airport, bukan urusan pembangkit listrik, tetapi juga yang berkaitan dengan digitalisasi. Ia juga menilai pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan seharusnya dapat menstimulasi ekonomi atau yang paling dibutuhkan masyarakat. Fadli menyebut hal itu tidak terjadi sehingga penggunaan dana tidak efektif dan menimbulkan utang. Ini yang menurut saya jangan menipu rakyat lah seolah-olah itu. Dan saya kira dengan mempercepat ini kan memang mau dijadikan itu semacam seolah-olah prestasi dari pemerintah sekarang. Padahal menurut saya itu bukan prestasi. Itu kewajiban biasa. Infrastruktur itu tidak bisa dimakan. Ya memang betul. Infrastruktur itu ya, kita bangun bukan untuk dimakan. Iya dong, masa orang disuruh makan aspal, orang disuruh makan semen. Ya kan tidak seperti itu. Infrastruktur memang tidak untuk dimakan. Tidak untuk dimakan, tapi infrastruktur ini bisa mendekatkan makanan dengan masyarakat. Infrastruktur ini bisa membuka lapangan kerja. Infrastruktur bisa mempercepat mobilitas barang, mobilitas orang, sehingga semua menjadi lebih mudah, menjadi lebih murah. Kalau hanya kayak simsalabim ini murah, simsalabim ini menjadi terbuka lapangan pekerjaan, nggak ada itu. Ada caranya. Mikir. Seolah-olah infrastruktur ini menjadi etalase keberhasilan. Padahal infrastruktur itu kewajiban. Semua presiden pasti membangun infrastruktur itu. Jadi itu bukan prestasi. Nah, saya agak sedih bagaimana pimpinan DPR yang menurut publik tidak punya prestasi apa-apa, coba kemudian mendegradasi Jokowi yang sangat syarat dengan prestasi. Kita telah bangun yang namanya Palaparing. Ini adalah tersambungnya backbone dengan broadband yang dengan kecepatan tinggi. Pemirsa, pemerintah Indonesia ingin menghubungkan semua daerah di tanah air dengan jaringan internet. Untuk mewujudkannya, Kementerian Komunikasi dan Informatika merancang proyek pembangunan jaringan serat optik yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, mulai dari ujung barat hingga ujung timur. Nah, proyek yang diberi nama Palaparing ini semakin populer dengan sebutan Tol Langit yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo. Inilah sekali lagi pentingnya infrastruktur. Selain pembangunan sumber daya manusia yang ke depan ini juga secara besar-besaran akan kita lakukan. Waktunya habis. Komposer Adi Mulyadi Sumaatmadja atau biasa dikenal Adi MS semakin semangat memuji Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Melalui Twitternya, Adi MS memberikan pujian terhadap Presiden Jokowi. Pujian tersebut dilontarkan Adi MS karena keberhasilan Presiden Jokowi dalam membangun infrastruktur. Pasalnya, Presiden Jokowi berhasil membangun 500 jembatan gantung di berbagai pelosok Indonesia. Hal tersebut terlihat dari video singkat yang merangkum pembangunan jembatan gantung di berbagai daerah di Indonesia. Pak Jokowi memang hebat, kata Adi MS. Diam-diam, hampir 500 jembatan gantung telah dibangunnya di seluruh pelosok Indonesia. Bravo Pak Jokowi, ucap Adi MS. Kalau sekarang memang hari besar sangat mudah. Dulu sebelum ada jembatan memang susah kalau kita berangkat bekerja. Baru sekarang udah memakai jembatan ini agak maksimal, udah bagus 100%. Memang biasanya bensinnya lewat sana 1 liter cuman buat 3 hari, sekarang 1 minggu. Dari sini kan montong kompas. Adi MS memberikan pujian tersebut dilengkapi dengan video yang memperlihatkan pembangunan jembatan gantung di era Jokowi.
Lantas, cuitan itu pun mendapat tanggapan dari akun @dian_e. Akun tersebut menyebut bahwa Adik MS adalah seorang buzzer Jokowi. Ukuran kesuksesan buzzer itu tidak harus dapat posisi, tapi tetap setia mengawal dengan cara-cara elegan, itu juga hal yang prima. Minimal jangan terlalu menjilat, tulis akun itu. Adik MS pun menanggapi komentar itu dengan tertawa. Adik MS menuturkan bahwa ketika dirinya memuji seorang kiai hingga jenderal tak ada yang terganggu. Hahaha, saat aku mengapresiasi atau mengagumi kiai, Habib, jenderal, kakekku, dan kakakku, nggak ada yang terganggu, kata Adik MS. Ya hak aku untuk mengapresiasi orang, nggak usah Jokowi. Kadang-kadang anakku aja aku puji di medsos, siapapun aku suka ya aku puji. Kadang-kadang caranya juga beda-beda, nggak harus keren lo keren. Nah sampai dia bisa meyakinkan aku gitu, he is the man gitu ya. Udah aku total dukung dia gitu ya. Meski disebut buzzer, lantaran memuji kinerja Presiden Jokowi, Adik MS pun tak ambil pusing dengan hal itu. Begitu apresiasi presiden langsung disebut buzzer atau penjilat. Wes, angel temen, ujarnya. Kejadian ini pun membuat Adik MS semakin bersemangat untuk mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi. Ini yang bikin aku makin semangat mengapresiasi presidenku, ujarnya. Bahkan Adik MS sekali lagi menegaskan bahwa Presiden Jokowi hebat. Jokowi memang hebat, tutur Adik MS. Perlu diketahui, Adik MS lewat cuitannya di Twitter pada Kamis 1 Juli 2021 lalu mengaku baru pertama kali melihat ada Presiden Republik Indonesia yang bersikap seperti Jokowi. Pasalnya, menurut Adi, dari semua presiden yang ia kenal belum pernah ada seperti Jokowi yang tetap sabar meski dihina bertahun-tahun. Aku lahir di era Presiden Soekarno dan beruntung bisa berkenalan dengan semua presiden berikutnya. Belum pernah kusaksikan ada presiden Indonesia yang dicela bertahun-tahun seperti Presiden Jokowi, cuit Adik MS. Tadi Saudara Adian mengatakan prestasi-prestasi tentu dari versinya. Kalau Fadli John bilang dia presiden pelangap-longo, tapi mau setuju tidak setuju, pelangap-longo ya, iya nggak langsung ya, tapi arahnya ke sana kan, iya. Nggak apa-apa kan kita tahu arahnya, tidak masalah. Nah, nggak apa-apa. Orang yang difitnah terbanyak seumur hidupku ya aku lihat ya Jokowi. Deretan fitnahnya tuh udah luar biasa dan yang semuanya akhirnya nggak terbukti. Ia pun mengaku kagum lantaran Jokowi bisa menahan emosinya dan tetap fokus bekerja untuk rakyat. Kendati mantan gubernur DKI itu kerap dihina habis-habisan. Hebatnya, beliau tidak terpancing emosinya, tapi tetap fokus bekerja, ujar Adik MS. Bahkan kata Adi, hinaan maupun tudingan yang dilontarkan sejumlah pihak terhadap Jokowi itu, menurutnya cukup keras, akan tetapi mantan wali kota Solo itu tetap sabar dan mampu mengendalikan emosinya. Disebut pelongo-pelongo, tapi besoknya disebut otoriter. Disebut komunis, tapi besoknya disebut liberal, dan seterusnya, tuturnya. Adi juga menilai tidak ada manusia yang sempurna dan demikian pula halnya dengan Jokowi yang hanya manusia biasa. Tak ada manusia sempurna, Presiden Jokowi pun bukan manusia sempurna, ungkapnya. Lantaran hal itu, ia pun mengaku banyak belajar dari akhlak maupun sikap Jokowi dalam menghadapi hinaan. Oleh karenanya, Adik MS menegaskan akan tetap setia mendukung setiap langkah Presiden Jokowi dalam mengurus negara. Tapi setidaknya aku belajar mengenai akhlak dari sikap dan tindakannya. Pak Jokowi, aku bersamamu, ujarnya. Jalan jembatan ini memang sangat bermanfaat bagi masyarakat sekarang itu dekat lebih nyaman. Harapannya itu sekali membuat nanti bisa dipakai lama sampai anak cucu. Sehari-hari saya jam 7 nyetir motor sama bawa alat-alat pertaniannya berangkat ke sawah lewat jembatan ini. Kalau dulu ya lewat sini, tapi kan motor itu mentok di sana ya nyabrang.
resiko ya kelas itu. Bisa hanyut, bawa arus ya, sungainya kan besar kalau musim penghujan. Alhamdulillah ini kok ada jembatan yang enak. Ya, bukan cuma saya, jelas itu anak sekolah lebih terbantu sama para penjaga itu kan. Jembatan aku nyebrang liwat kali, oke watune lunyu wedine keli. Saiki nek wis ana jembatan penak ora wedi pleset. Sekolah tidak lewat jembatan. Kemudian aku ndelok Pak Jokowi ngresmek ke jembatan iki aku seneng. Wonge kebak arep ndelok Pak Jokowi. Waktu awal saya di sini itu sekitar 2008 itu belum ada jembatan gantung, jadi kalau mau ke dusun sebelah itu harus menyeberangi sungai lewat jurang-jurang atau enggak ya jalannya muter, jadi kan lebih jauh. Dulu kan pas belum ada jembatan desanya itu seperti sepi sekali, tapi sekarang lebih ramai, tidak seperti desa maju gitu. Jalur sehari-hari saya ke pasar ya sekarang lewat jembatan gantung ini, jadi lebih cepat dan lebih ya menghemat waktu juga. Semoga banyak daerah akan ada banyak jembatan seperti ini sehingga dapat mempermudah akses jalan untuk anak-anak sekolah dan masyarakat sekitar. Jangan dipikir jembatan seperti ini nggak penting sekali untuk infrastruktur dari desa ke desa atau dari kecamatan ke kecamatan. Karena yang disambungkan akan ada kecepatan untuk logistik, untuk mobilitas orang cepat, mobilitas barang cepat. Sekarang ini negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat.